Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Nyonya Besar Qin yang selalu menunggu cucunya pulang, saat mendengar kebisingan, dia keluar dengan tongkatnya. Hira, kenapa kamu keluar begitu lama? Kata Nyonya Besar Qin. Hira Qin berbalik, penampilannya yang berantakan membuat Nyonya Besar Qin kaget. Dirinya yang merasa sangat sedih hendak curhat, namun karena perjalanan tadi terlalu banyak terguncang, dia akhirnya tidak tahan dan segera muntah ke arah Nyonya Besar Qin. Nyonya Besar Qin sangat terkejut, ia tidak keburu untuk menghindar, sehingga terkena muntah dari atas kepala hingga bawah. Hira, kamu. Nyonya Besar Qin menutup matanya dengan erat dan hendak menegur, namun pada akhirnya memutuskan untuk memaafkannya, bagaimanapun, dia adalah cucu kandungnya. Oh tidak. Melihat situasi itu, pelayan di sisinya segera memanggil orang untuk membersihkannya, dan kediaman keluarga Qin menjadi sibuk lagi. Kota Amura sangat tenang di larut malam, hujan turun dengan deras. Dinasti Naemu tidak memiliki larangan malam, sehingga perjalanan malam diizinkan, tetapi pada saat seperti ini, pengunjung yang berjalan di jalan sudah sangat sedikit. Aron Xiao yang bersemangat melaju di jalanan yang sepi, sementara Ken Bai dan Haris Meng mengikutinya. Haris Meng sangat akrab dengan Ken Bai sejak kecil saat mereka berada di jurang gelap, dan dia iri ketika Ken Bai menjadi pengawal. Tak disangka dia juga bisa keluar dari jurang gelap begitu cepat dan menjadi pengawal dengan tuan yang sama. Ken, kenapa tuan begitu bahagia? Mungkin karena bercerai, jawab Ken Bai. Setelah mengikuti Aron Xiao begitu lama, dia tahu betul kenapa tuannya begitu bersemangat. Oh, Haris Meng yang masih muda, sekitar 20-an tahun, selalu bermimpi memiliki istri yang cantik seperti bunga. Dia tidak memahami tindakan tuannya. Keduanya mengobrol, sementara Aron Xiao tertawa gembira karena berhasil mempermainkan Hira Qin tadi. Teringat kepala Hira Qin bahkan hampir dibuat terlepas tadi, Aron Xiao tertawa keras. Saat ini, Aron Xiao masih bisa mencium aroma wangi Hira Qin di tubuhnya. Kuda mengendus bau tersebut, dan perlahan-lahan menjadi semakin gelisah. Keempat kakinya mengeluarkan suara larian yang keras, Haris Meng berencana untuk memberi hormat kepada tuannya, namun kuda Vergana itu tiba-tiba berlari sangat kencang. Gawat! Ken Bai dan Haris Meng terkejut. Kuda telah melaju pergi, menghilang di tengah hujan. Ikuti tuan! Teriak Ken Bai. Baik. Keduanya mengejar. Hujan turun semakin lebat, Aron Xiao sulit melihat jalan di tengah hujan ini. Kuda terus berlari, dia harus menggenggam tali pelana dengan erat, jika dia melepaskannya, dia akan terlempar. Jatuh pada kecepatan seperti itu akan menyebabkan cedera serius, hampir seperti kecelakaan. Kuda ini sudah gila. Aron Xiao tidak berani melepaskan pegangan, dia menempel erat pada punggung kuda. Di bagian selatan kota. Di tengah malam ini, dia dengan jelas mengenali bahwa mereka berada di bagian selatan kota. Dia merasa ada firasat buruk. Aroma semakin kuat, mirip dengan aroma pada pakaian Hira Qin. Kuda semakin gelisah, dan tiba di sebuah sawah. Yang harus dihadapi akhirnya harus dihadapi juga. Aron Xiao mengerutkan kening, tempat ini sangat sepi. Rencana yang sangat bagus. Aroma yang ada di tubuh Hira Qin tadi membuat kudanya gelisah dan memancingnya mendatanginya, pada akhirnya membawa kudanya ke sini. Di sawah, tercium aroma yang mirip dengan aroma Hira Qin. Jika tebakannya benar, pasti ada yang melakukannya dengan sengaja. Hira Qin tidak memiliki IQ seperti itu, pasti ada mata-mata di kediaman keluarga Qin. Ses. Aromanya menjadi semakin kuat, dan kudanya menjadi semakin gelisah. Tubuh depannya tiba-tiba melompat, menjatuhkan Aron Xiao ke tanah. Aron Xiao dengan cepat berguling dan jatuh di tengah sawah yang baru saja dipanen. Dia beruntung bisa berguling tepat waktu, jika tidak, rerumputan yang tersisa mungkin akan menusuk matanya. Dia menggenggam pedang murni, dan kuda tersebut semakin gelisah, berputar dan mencoba menendang ke arah Aron Xiao. Tinggi kuda Vergana di bawah 1,5 meter tapi beratnya sekitar 1 ton. Dengan kecepatan seperti itu, jika kuda itu menginjak Aron Xiao, tulang dada dan tengkoraknya bisa hancur dalam sekejap, nyawa bisa hilang seketika. Aron Xiao menghindar dengan cepat, dan kuda itu gagal menginjaknya, membuat lumpur terbang ke segala arah. Ses. Kuda itu meraung dengan marah, matanya yang besar dan hitam penuh dengan kemarahan. Kuda itu sudah gila. Hujan turun di wajah Aron Xiao, dia mengeluarkan pedang murni, dan aura pedang yang tajam membuat kuda semakin gelisah. Menggunakan kuda ini untuk mencoba membunuhnya tanpa sepengetahuannya. Jangan bermimpi. Apakah Aron Xiao akan membiarkan hewan membunuhnya? Kuda berlari ke arahnya, dan Aron Xiao mengayunkan pedangnya, mengarahkan ke arah kepala kuda. Kuda itu meraung, melompat, dan melintasi tubuh Aron Xiao. Pedang murni mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, seperti obor musim gugur.
Dalam legenda di Lamusa, saat pedang murni diciptakan, Dewa Petir menempa besi, Dewi Hujan menyiraminya, naga memegang perapian, dan Kaisar Surgawi memasukkan arang. Setelah pedang itu selesai, para dewa kembali ke surga. Zero Yi memberi nama pedang ini pedang murni, mungkin karena proses pembuatannya yang sangat sulit. Pedang murni sangat kuat, dan ketika kuda melancarkan serangan kedua, Aron Xiao meluncurkan serangan langsung ke arah kepala kuda. Darah segar menyembur. Ditambah dengan hujan, tubuh Aron Xiao kotor oleh darah. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang murni. Ketajaman pedang ini benar-benar mengejutkan Aron Xiao. Daging kuda yang kuat, mampu dengan mudah ditembus. Kuda meraung dengan sedih, lalu jatuh ke tanah, dan Aron Xiao mundur 2 langkah, dia merasa sakit hati, 2 miliar melayang begitu saja. Kuda itu menggeliat dalam lumpur, terlihat sangat menderita, matanya penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. Aron Xiao merasa tidak tega, dan dengan pedang murni, dia memberikan kuda itu serangan terakhir, memberinya pembebasan yang cepat. Kita berdua telah menjadi korban tipu daya orang lain, semoga kamu pergi dengan damai. Mata kuda yang sebelumnya penuh cahaya, kini menjadi suram, memberikan Aron Xiao pandangan terakhir, seakan akan penuh dengan penyesalan dan kengganan. Aron Xiao merasa hatinya sangat sakit, berbalik dan tidak melihatnya lagi. Bagus, bagus, bagus. Pada saat ini, seseorang di samping bertepuk tangan, kuda ini sangat berharga, tetapi Tuan Aron begitu murah hati, dengan tega membunuhnya. Benar memandang uang seperti kotoran. Aron Xiao berbalik, orang itu mengenakan topi jerami dan mantel hujan, kedua tangannya bertumpu di dada, dan mungkin sudah lama menyaksikan pertarungan ini. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ada sedikit uban yang bisa terlihat, orang ini sudah cukup tua, tetapi sangat berotot. Orang-orang zaman dulu selalu suka muncul dengan cara yang aneh, seolah-olah mereka ingin terlihat sebagai sosok yang luar biasa. Aron Xiao mengusap air hujan di wajahnya, dan orang itu perlahan-lahan mendekat dengan langkah yang kuat dan mantap, jejaknya terdengar berdendang di lumpur. Aron Xiao, kudamu merusak ladangku, bagaimana kita akan menyelesaikan ini? Bagaimana menurutmu? Tanya Aron Xiao dengan dingin. Bayar dengan nyawamu, jawab orang itu, tangannya kosong tanpa senjata, melangkah mendekat perlahan. Apakah kamu juga membunuh Zero Yi dengan cara ini? Mendengar nama itu, orang itu tertawa dengan nada meremehkan. Tak disangka masih ada anak muda yang mengingatnya. Karena Zero Yi handal dalam membuat pedang, di dinasti Naemu dia dipanggil leluhur pedang. Leluhur pedang tewas di tangannya, orang itu selalu merasa bangga. Lehernya terlalu lemah, tidak bisa menahan kekuatan tanganku. Oh! Aron Xiao memiringkan kepalanya, semua orang dilahirkan setara, lehermu juga mungkin sangat lemah. Semua orang dilahirkan setara. Wajah di bawah topi jerami berkedut, seolah-olah menahan tawa. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah aku dengar. Pertama kali aku mendengarnya, itu datang dari mulut Zero Yi. Itu juga di tempat ini, dalam hujan seperti ini. Lucu. Aron Xiao memberinya tatapan meremehkan, bagaimana kamu membunuhnya saat itu? Tidak ada yang istimewa, aku hanya terus mendorongnya ke sawah, dan dia tewas begitu saja, kata orang itu dengan suara serak yang sudah lanjut usia. Dia tersenyum dengan licik. Aku sudah lama tidak menerima tugas, anak muda, apakah kamu punya pesan terakhir? Zero Yi punya pesan terakhir. Iya, dia bilang. Orang itu sekarang hanya 3 langkah dari Aron Xiao, di dunia ini, siapa yang tidak akan mati? Tetapi harus mempertahankan jiwa yang benar. Aron Xiao berkata dengan dingin. Dapat diketahui, saat itu Zero Yi tahu dirinya akan meninggal di malam hujan yang dingin. Bagaimana kamu bisa tahu? Orang itu gemetar, pada saat itu hanya ada dia dan Zero Yi. Dan apa pesan terakhirmu? Aron Xiao mengangkat pedang murni, menunjuknya ke arah orang itu. Hahaha, sungguh anak muda yang sombong. Orang itu tertawa keras. Kamu tidak tahu aturan dunia hitam. Ah, kamu adalah seorang intelektual, tidak mengherankan kamu tidak tahu. Jika seseorang tidak bersenjata, kamu tidak boleh menggunakan senjata, atau kamu akan dikecam oleh semua orang. Jika orang lain tidak memiliki pedang, dan Aron Xiao memiliki pedang, namun dia bertarung dengan tangan kosong. Hanya orang bodoh yang akan melakukannya. Kakek, apakah aku terlihat seperti seseorang yang mematuhi aturan? Kata Aron Xiao dengan meremehkan. Aku hanya mematuhi aturanku sendiri. Apa aturanmu? Aku. Aron Xiao mengangkat alisnya, kepalanya sedikit dimiringkan, aturanku adalah tidak mengikuti aturan. Orang itu mendengus dingin, dengan sikap yang sangat meremehkan, lalu mengayunkan tinjunya. Di malam hujan yang dingin, dunia tak bercahaya, kekuatan fisik dan pedang yang tajam bersilangan. Hujan semakin lebat, perlahan-lahan, Aron Xiao tidak dapat melihat orang di depannya lagi. Perlahan-lahan, hujan pun berhenti. 3 hari,
selama 3 hari penuh. 3 hari 2 malam. Aron Xiao terbaring di tengah sawah. Tubuhnya penuh dengan lumpur, menjadi satu dengan sawah. Jika melihat dengan sekilas, sulit untuk menemukannya. Di sebelahnya terbaring seekor kuda yang sudah mati, dan juga pria bertopi jerami yang sudah tak bernapas. Aron Xiao melirik pria tua itu dengan kesal sejenak, orang ini pasti bersekongkol dengan seseorang dari kediaman keluarga Qin untuk membunuhnya. Menyebalkan. Kekuatan Negam Wei telah masuk hingga ke kediaman keluarga Qin. Luka pedang pada tubuh pria tersebut mencapai lebih dari 40 tempat, menunjukkan betapa sengitnya pertarungan saat itu. Orang ini benar-benar tahan banting, dia tidak akan berhenti sebelum membunuh Aron Xiao. Aron Xiao memiliki stamina yang sangat baik, meskipun orang tua tersebut memiliki daya tahan yang kuat, dia tidak dapat mengimbangi seorang pemuda. Akhirnya, Aron Xiao menusuk jantungnya dengan pedang, sehingga semuanya berakhir. Sebelum tewas, dia dengan gemetar bertanya kepada Aron Xiao, meskipun pedang yang dibuat oleh Zero Yi sangat kuat, tangannya begitu lemah, dan Aron Xiao juga seorang sarjana, kenapa begitu hebat bertarung? Dalam kelas olahraga, aku juara pertama. Aron Xiao mengangkat alisnya dengan bangga. Orang modern tidak seperti orang zaman dahulu sering berlatih seni bela diri untuk memperkuat tubuh, tapi Aron Xiao tidak ketinggalan dalam bermain sepak bola, lari, dan bermain basket, sedangkan Zero Yi adalah seorang pria yang suka berada di rumah. Aron Xiao bisa dianggap sebagai pria yang suka di rumah dan ceria, sehingga daya tahan tubuhnya secara alami jauh lebih baik. Apa yang dikatakan Aron Xiao tidak dimengerti oleh pria tua itu, akhirnya, dengan penuh kebingungan dan keengganan, dia tewas di atas mayat kuda. Sebenarnya, memiliki stamina yang kuat hanya salah satu faktor, yang paling penting adalah pedang murni ini sangat tajam. Bahkan seekor babi yang memiliki banyak daging pun tidak bisa bertahan dari sayatannya. Pedang yang dibuat Zero Yi ini benar-benar luar biasa. Hanya saja, tenaga Aron juga banyak terkuras, sehingga dia segera tertidur kelelahan setelah itu. Sialan, dia harus membawa pengawal bersamanya setiap keluar rumah, kalau melakukan pekerjaan fisik seperti ini lagi, dia akan mati. Dalam pandangan Aron Xiao, pertarungan ini hanyalah pekerjaan fisik. Dia tidak tahu bahwa keluarganya telah mencarinya di seluruh kota Amura dan hampir putus asa. Pada akhirnya yang menemukan Aron Xiao adalah anjing kecil keluarganya. Lidahnya menjilat wajah Aron Xiao, hidungnya yang basah dan dingin menyentuhnya. Aron Xiao membuka matanya, dan anjing itu melompat ke atas dengan senang, lalu menjilati lumpur di wajahnya. Kamu. Aron Xiao menguap, tangan berlumpur menyentuh kepala anjing itu. Bagaimana kamu bisa di sini? Aron Xiao membuka mata, dan langit mulai terang. Berapa hari sudah berlalu? Aron Xiao mengambil pedangnya, dan bersama anjingnya meninggalkan sawah. Saat ini, banyak orang berdiri di tepi jalan, tampaknya sedang menyambut seseorang. Aron Xiao tiba-tiba muncul dengan penampilannya yang menyedihkan, seperti petir yang mengejutkan. Siapa ini? Di tengah cuaca dingin seperti ini, bagaimana mungkin ada yang terbaring di sawah dengan tubuh penuh lumpur? Guk guk guk. Menyadari pandangan orang-orang tersebut tidak bersahabat, anjing kecilnya langsung melindunginya, menggonggong pada orang-orang itu. Sudahlah, jangan dianggap serius, orang keluarga Xiao selalu besar hati. Aron Xiao mengusap kepala anjingnya, sementara anjing kecil tersebut menggeram dan memalingkan matanya, seolah-olah kesal karena merasa malu dengan tingkah lakunya. Hei, kamu sudah hebat sekarang. Aron Xiao merasa tak berdaya, sekarang bahkan anjing pun mengejeknya. Kakak, sebuah panggilan lemah terdengar dari kerumunan. Ternyata itu adalah Ilona Xiao. Dia datang bersama anjing kecil tersebut. Di sampingnya, ada seorang gadis dengan penampilan yang bersih dan cantik, tak diragukan lagi, dia adalah adik perempuan dari Ken Bai. Ilona Xiao melambaikan tangannya. Mary, cepat ke sini, Kak Aron ada di sini. Ilona Xiao berbicara dengan hati-hati, takut terlihat oleh orang lain, hari ini adalah hari pengumuman hasil ujian, jika orang lain melihat Aron Xiao seperti ini, dia pasti akan diejek oleh orang lain. Nama Mary ini juga diberikan oleh Menteri Sipil. Karena ada begitu banyak orang di sekitar, Aron Xiao tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Ilona Xiao, jadi dia menghapus lumpur dari wajahnya dan bertanya, Ilona, hari ini hari apa? Kakak, hari ini adalah hari pengumuman hasil ujian, kata Ilona Xiao dengan kesal, anjing kecilnya berlari dengan cepat, ia hampir tidak bisa mengikutinya. Keluarga dan pengawal hampir mencari di seluruh kota, takut Aron Xiao akan melewatkan hari pengumuman. Pengumuman ujian istana juga disebut sebagai pesta besar pengumuman, dan ini adalah salah satu upacara paling megah dalam era ujian kekaisaran. Setelah pengumuman hasil ujian, peringkat pertama ujian istana harus memimpin para peserta ujian negara dari tahun yang sama untuk menghadiri sebuah jamuan makan yang disebut Jamuan Qionglin yang diadakan oleh dinasti Naemu. Setelah jamuan selesai, peringkat pertama ujian istana juga harus membawa peserta ujian negara lainnya untuk sembahyang di Aula Neom.
Kemudian, harus pergi ke pustaka King Yuan untuk memahat nama peserta ujian negara di batu. Hanya setelah semua tahapan ujian istana ini selesai, barulah proses ujian istana dianggap selesai. Aaron Xiao menepuk dahinya, ternyata sudah beberapa hari berlalu, dan saat ini sepertinya sudah saatnya pergi ke istana. Ayo, mari kita kembali dan mengganti pakaian terlebih dahulu, ujar Aaron Xiao dengan suara yang lebih rendah dari Ilona Xiao. Dia juga ingin menjaga citranya, tidak mungkin seorang peringkat pertama ujian istana muncul di depan publik dengan penuh lumpur. Namun, anjing kecil justru sangat bersemangat. Kata pulang bagiannya berarti ada daging di rumah. Ia melompat-lompat sambil menggoyangkan ekornya, lalu menggonggong. Aaron Xiao dan Ilona bersama-sama menyuruh anjingnya tenang, tetapi sudah terlambat. Bukankah itu nona muda dari keluarga Xiao? Ketika mereka menjual puisi, Ilona Xiao dan anjing ini menjadi ikon kota Amura di jalanan, dan banyak warga mengenal Ilona Xiao. Ilona Xiao tersenyum kaku, dan pandangan semua orang secara bersamaan beralih dari dia ke Aaron Xiao. Bukankah ini Tuan Aaron? Ada seseorang yang setelah melihat cukup lama, akhirnya dengan susah payah mengucapkan kata-kata itu dengan tidak percaya. Anjing kecil itu melompat-lompat sangat senang, seolah-olah memberitahu semua orang bahwa ini adalah pemiliknya. Aaron Xiao sudah memikirkan bagaimana cara memasak daging anjing malam ini. Ilona Xiao memeluk anjing kecil itu dan menutup mulutnya dengan tangannya. Anjing kecil itu merasa sedih dan menundukkan kepalanya, matanya yang bulat berputar-putar. Dirinya tidak mengucapkan kata-kata yang salah. Haha. Pemandangan persawahan begitu indah, sangat menyenangkan. Tidak bisa lagi terus menyembunyikan diri, Aaron Xiao mengusap wajahnya, menahan kekesalannya, dan dengan berusaha tenang, mengambil sikap untuk membacakan puisi. Berada di tengah keramaian, tanpa ada kebisingan kereta dan kuda. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Hati tenang jauh dari keramaian, tentu saja akan menemukan tempat yang tenang. Semua orang dengan kagum memandang Aaron Xiao yang seluruh tubuhnya kotor oleh lumpur. Dengan sikapnya yang begitu tenang dan santai, orang-orang melihatnya dengan takjub. Siapa yang tidak tahu, puisi ini terjual seharga 60.000 tael. Ini bisa dianggap sebagai salah satu dari puisi-puisi termahal dalam sejarah dinasti Naemu. Aku adalah seorang eksperimentalis, ujar Aaron Xiao dengan mantap. Tanpa merasakan langsung berguling di sawah, bagaimana kita bisa memahami inti dari puisi persawahan? Ini adalah tindakan seni. Warga-warga melototkan mata mereka. Mereka mungkin tidak memahami seni, tapi mereka mengerti kata eksperimen. Ini pertama kalinya mereka melihat seorang sarjana dengan begitu serius. Tepuk tangan meriah terdengar. Sungguh menakjubkan. Ternyata beginilah caranya untuk menulis puisi yang bagus. Orang-orang itu sepenuhnya melupakan ejekan terhadap Aaron Xiao. Banyak wanita bahkan mencubit telinga anak-anak mereka sambil berkata, dengarkan baik-baik, dengarkan. Bintang kecerdasan pun berkata begitu. Kelak bantu ibu di sawah. Dengan demikian baru bisa menulis puisi bagus dan menjualnya seharga 60.000 tael. Suara tepuk tangan semakin keras, dan Aaron Xiao tersenyum dengan menahan rasa malu. Kini, satu-satunya bagian wajahnya yang masih bersih mungkin hanya gigi. Konyol. Saat ini, terdengar teriakan keras. Aaron Xiao terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Ternyata yang disambut dengan antusias oleh warga bukan orang lain, melainkan pasukan dari keluarga Qin yang pulang dari kemenangan. Orang yang menyuarakan ketidakpuasan adalah ayah mertua Aaron Xiao, M1 Qin. Setelah Aaron Xiao dan Hira Qin menikah, dia selalu berada di luar kota, dan hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan menantunya yang terlihat seperti monyet berlumpur ini. Tidak hanya itu saja, menantunya ini juga berkata yang tidak-tidak. Raut wajah ibunya Hira juga tampak dingin, setelah melirik Aaron Xiao, dia tidak lagi melihatnya. Selain M1 Qin, pemimpin rombongan, yaitu Oman Qin juga menoleh setelah mendengar teriakan putranya. Lalu melihat putranya dan menantunya dengan muram. Aaron Xiao terkejut, ini benar-benar kesan pertama yang sangat buruk. Namun, dia dan Hira Qin akan segera berpisah, dia juga tidak peduli dengan pandangan orang-orang dari keluarga Qin terhadapnya. Hormat kepada Jenderal Tua Qin, ayah mertua, ibu mertua. Kata Aaron Xiao, sambil membungkuk, dan ketika dia mengangkat kepalanya, lumpur dan air mulai jatuh dari pakaiannya. Panggilan yang dia gunakan bukanlah panggilan yang seharusnya digunakan oleh seorang menantu, seharusnya dia memanggil mereka dengan panggilan kakek, ayah dan ibu. Hari ini, orang yang datang untuk menyambut pasukan keluarga Qin adalah Kaisar. Namun, saat ini Kaisar belum datang, dan pasukan keluarga Qin menunggu di luar gerbang kota. Kembalinya Jenderal, disambut oleh Kaisar secara pribadi, dan Kaisar akan secara pribadi membantu Jenderal melepaskan zirahnya, ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Keluarga Qin memang sebuah entitas yang sangat besar.
Menyingkir sana. M1 Qin dengan suara rendah menyuruh Aron Xiao yang kotor berdiri di samping. Kehadiran Aron Xiao saat ini benar-benar menjatuhkan citra keluarga Qin. Kenapa Aron Xiao menjadi seperti ini? Dia sama sekali tidak peduli. Awalnya, dia mengira bahwa menantunya ini mungkin hanya kurang kompeten, tapi siapa sangka orang ini setengah gila dan memiliki masalah mental. Masyarakat sekitar memandang Aron Xiao dengan tatapan kagum, untuk sesaat M1 Qin merasa bahwa menantunya ini bukan seseorang yang mudah dihadapi. Hanya Jenderal tua Qin yang tatapan matanya tetap lembut. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mengisyaratkan kepada Aron Xiao untuk pulang terlebih dahulu. Rido Qin, berikan jubahmu kepadanya. Baik. Tunggu sebentar. Rido Qin. Aron Xiao seketika terkejut mendengar perkataan Jenderal tua Qin. Aron Xiao melihat, di antara prajurit, seorang pria parubaya turun dari kuda, melepas jubahnya, dan memberikannya kepada Aron Xiao. Tuan Aron, pakailah. Rido Qin. Di Lamusa, seseorang bernama Rido Qin adalah salah satu dari 10 pengkhianat besar. Dia selalu dianggap oleh dunia sebagai pengkhianat bangsa yang paling mengerikan. Dia adalah salah satu orang yang mencelakai jenderal yang setia. Karena kebencian rakyat terhadapnya, dia juga menginspirasi lahirnya makanan lezat seperti cakwe, yang juga dikenal sebagai gorengan Rido. Orang ini adalah pengawal ayahku, kenapa kamu tidak menyukainya? M1 Qin berkata dengan nada dingin, penuh dengan makna menyindir. Seorang menantu yang merupakan beban ini cukup angkuh. Aron Xiao kembali tersadar, karena dia adalah pengawal, dia pasti berasal dari Kunlun. Dia memperhatikan Rido Qin dengan teliti, pipi yang menonjol, dan sepasang mata tajam berwarna putih. Saat melihat ke arah Aron Xiao, dia dengan sengaja berpura-pura tunduk dan ramah. Aron Xiao yang masih belum sepenuhnya mengerti asal-usul pelayan Kunlun, dia menerima jubah dan memakaikan di tubuhnya, lalu memberi hormat, terima kasih banyak. Tidak perlu sungkan Tuan Aron, ini adalah kehormatan bagiku. Senyuman tipis melintas di wajah Rido Qin, tapi Aron Xiao tidak merasa dia merasa terhormat. Pria ini pasti adalah orang kepercayaan Jenderal tua Qin. Tidak bisa. Jika orang ini licik seperti orang Lamusa, maka membunuh semua orang di kediaman keluarga Qin tidak akan menjadi masalah baginya. Namun, yang lainnya Aron Xiao mungkin tidak ambil pusing, Jenderal tua Qin dan M1 Qin adalah orang yang setia, bagaimana bisa membiarkan orang ini mencelakai mereka. Dengan pertimbangan ini, Aron Xiao bergegas pulang, mandi dengan cepat, dan mengganti pakaian. Aron Xiao menghilang selama 2 hari 3 malam, membuat ibunya sangat khawatir. Ibunya ingin menanyakan kabarnya, tapi putranya sangat sibuk, terlihat sangat sehat, jadi dia hanya bisa menahan diri untuk bertanya. Hari ini Kaisar menyambut pasukan keluarga Qin, jadi upacara pengumuman pasti akan terlambat. Aron Xiao memerintahkan Ken Bai untuk pergi dan menjelaskan satu hal kepada Yindro, pergilah ke kediaman keluarga Yi, katakan ini adalah perintahku, minta daftar nama dari kediaman pengawal. Sejak berdirinya dinasti Naemu, daftar nama pelayan Kunlun yang menjadi warga negara, serta kebiasaan, karakter, dan nasib mereka telah dicatat. Tuan, meskipun kediaman pengawal mungkin memiliki daftar ini, tapi karakter dan nasib mereka mungkin tidak tercatat. Suruh mereka cari tahu beberapa poin penting. Kepedulian tuannya terhadap pengawal melebihi yang lain. Ken Bai menerima perintah itu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ketika kamu kembali, dia akan memberimu sebuah surat tanah. Atur orang untuk membawa nyonya besar dan nona pindah ke kediaman keluarga Xiao baru. Baik, kata Ken Bai dengan terkejut. Tuannya sudah membeli rumah besar begitu cepat. Sedangkan Aron Xiao dengan bangganya mengedipkan mata, bukan hanya rumah besar, tapi juga sangat mewah. Aron Xiao sangat bersemangat dan dengan gaya yang keren mengibaskan lengannya. Haris Meng. Ayo kawal aku masuk istana. Baik. Seorang dewa pembunuh dan seorang dewa perang, diperintah oleh Aron Xiao dengan sesuka hati. Kalian semua tunggu di sini, dan tunggu pemindahan. Kita akan bertemu di kediaman keluarga Xiao baru. Aron Xiao menaiki kuda dan memberitahu pengawal yang baru tiba. Baik, Tuan. Pengawal memberi hormat, berbicara dengan tegas dan patuh. Di bawah angin musim gugur yang sejuk, kuda berlari kencang, Haris Meng dan Aron Xiao mengendalikan kuda mereka menuju istana kerajaan. Kota Amura hari ini sangat meriah, didekorasi dengan lampu warna-warni, dan pita merah berkibar di udara. Pertama, pengumuman ujian kekaisaran. Kedua, kembalinya pasukan keluarga Qin. Dinasti Naemu semakin meriah, dan kediaman keluarga Qin kelak akan menjadi lebih kaya dan mulia. Saat ini, Kaisar telah meninggalkan istana untuk menyambut pasukan keluarga Qin. Aron Xiao sengaja memilih jalan kecil untuk menghindari rombongan Kaisar. Di sepanjang jalan, banyak warga yang secara sukarela datang untuk menyambut pasukan keluarga Qin, benar-benar sangat ramai. Haris Meng sangat iri. Ini adalah perlakuan yang hanya diberikan kepada dewa perang.
Tak disangka aku bisa melihat ini selama hidupku. Kamu juga akan mengalaminya suatu hari nanti, kata Aaron Xiao dengan yakin. Haris Meng berkata, Tuan, apakah kamu bercanda? Aku sama sekali tidak sedang bercanda, kata Aaron Xiao dengan mantap. Haris Meng masih muda dan berasal dari jurang gelap, tapi dia memiliki semacam aura yang bersih dan ceria. Dalam sejarah Lamusa, Haris Meng adalah orang yang setia dan memiliki banyak jasa, pantas mendapatkan julukan Dewa Perang. Ketika Zero Yi datang ke dinasti Naemu, ia meninggal begitu cepat, itu bukanlah hal yang mengherankan. Seorang mahasiswa sains terjebak di dinasti Naemu yang bergantung pada pengetahuan sejarah untuk bertahan hidup, bukankah ini sama saja dengan mengintimidasinya? Saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui lebih lanjut tentang para pengawal. Bagaimanapun jika ada nama yang sama dan kepribadian yang serupa, maka kediaman keluarga Qin sekarang memiliki Rido Qin yang merupakan akar bencana besar. Sebuah akar bencana besar yang dapat menghancurkan seluruh kediaman keluarga Qin. Tak lama kemudian, Aaron Xiao masuk ke dalam istana untuk menerima gelar kehormatan, sementara Haris Meng tidak dapat masuk dan hanya bisa menunggu di luar. Tuan, saat kamu keluar, aku pasti ada di sini. Haris Meng merasa bersalah karena selama beberapa hari ketika tuannya menghilang, dia, Ken Bai dan yang lainnya mencari cukup lama, namun tidak mendapatkan hasil. Dia merasa membuat tuannya menghadapi bahaya sendirian adalah kesalahan terbesarnya. Bagaimana bisa dia disebut pengawal yang baik jika tidak bisa melindungi tuannya? Melihat dia terlihat canggung, Aaron Xiao yang telah turun dari kuda bertanya. Berapa umurmu? Aku 17 tahun. Kamu terlihat lebih tua dari itu, aku pikir kamu sudah berusia 20-an. Terlihat lebih tua. Apakah tuannya merasa bahwa ia kurang dewasa? Ekspresi Haris Meng tampak semakin cemas. Orang-orang pada zaman dahulu tidak memahami humor Aaron Xiao, sehingga leluconnya terasa dingin. Aaron Xiao menambahkan dengan serius. Tidak apa-apa, jangan terlalu gugup. Aku mudah bergaul, kamu tidak perlu terlalu kaku. Setelah itu, dia melambaikan tangan, naik ke kereta kuda istana, dan memasuki istana. Di luar gerbang istana, ada pengawal dari peserta rekomendasi lainnya. Ketika mereka melihat Aaron Xiao mengobrol dengan Haris Meng dengan begitu asyik, mereka tampak sedikit iri. Acara pengumuman diadakan di Aula Kecerdasan, tempat di mana ujian diadakan sebelumnya. Para peserta rekomendasi belum masuk ke dalam istana, mereka semua mengobrol dengan asyik. Ketika Aaron Xiao muncul, mata Dalen Qin dan Kaan Qin langsung bersinar. Kakak ipar sudah datang. Ekspresi Julius yang tampak terkejut, dan dia terdiam. Bukankah Aaron Xiao sudah tewas? Selain Julius Yang, ekspresi yang lainnya sangat normal, memberikan salam kepada Aaron Xiao. Aaron Xiao hanya fokus pada masalah Rido Qin, ia memberikan salam balik, lalu berdiri sambil bengong menatap langit. Jika Rido Qin adalah orang yang licik, dia harus dibunuh. Namun Rido Qin adalah pengawal kepercayaan Jenderal Tua Qin, sehingga masalah ini sulit ditangani. Kamu ke sini sebentar. Saat Aaron Xiao sedang melamun, Julius yang dengan arogan menepuk bahunya. Sikap tidak sopan ini membuat Aaron Xiao merasa tidak senang. Dia menatap Julius Yang. Orang ini berbeda dengan Zebrik yang gemuk, Julius yang memiliki penampilan yang menarik, sikap yang gagah, dan kepalanya tidak bergerak saat melihat orang. Kita bisa berbicara di sini. Di bawah matahari cerah, dua pria besar berbisik-bisik di sudut, hal ini terlihat seperti sesuatu yang biasanya dilakukan oleh wanita. Bagaimana jika orang lain menduga mereka memiliki hubungan yang tidak wajar? Kenapa tidak berbicara dengan terang-terangan? Dengan pandangan ringan, Aaron Xiao tetap diam, seolah-olah tuli. Kamu ke sini. Julius yang mengerutkan keningnya, dan suaranya semakin mendesak, dia tidak akan berhenti sampai mencapai tujuannya. Seorang menantu yang tidak berguna ini seperti anjing ketika di kediaman keluarga Qin, kenapa berlagak angkuh ketika di luar? Aaron Xiao tetap diam, dan Julius yang tidak bisa memaksanya secara terang-terangan di depan semua orang. Dia bertanya dengan suara rendah. Kenapa kamu di sini hari ini? Konyol. Aaron Xiao meliriknya dengan tajam, jika tatapan matanya adalah pedang, Julius Yang, si anjing negam Wei ini pasti akan segera terpaku pada tiang istana. Suara Aaron Xiao sangat besar, dia sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar oleh semua orang. Apakah kamu bertanya kenapa aku tidak mati? Apakah kamu terkejut aku masih hidup setelah ujian istana, atau apakah tuanmu yang ada di belakangmu yang terkejut? Para peserta rekomendasi yang sedang berbincang-bincang langsung terdiam ketika mendengar ini. Apa maksud dari perkataan ini? Julius membelalakan matanya, apakah Aaron Xiao seberani ini? Dia seharusnya sangat takut. Dia seharusnya segera berdamai dengan negam Wei. Dia seharusnya bergabung dengan pihak negam Wei. Namun Aaron Xiao justru begitu angkuh dan arogan. Aaron Xiao mengangkat alisnya dan menggunakan tatapan mata bertanya kepada Julius Yang. Aku memang arogan,
apa yang ingin kamu lakukan kepadaku? Ketika Julius yang hendak marah, Dalen Qin berjalan mendekat. Kakak ipar, kamu datang agak terlambat hari ini. Aku pikir, Tuan Muda Julius ingin bertanya kenapa kamu terlambat. Mata Dalen Qin bengkak, seperti pernah menangis selama beberapa hari. Hari ini, keluarga Qin kembali dengan kemenangan dalam pertempuran, jadi orang-orang keluarga Qin tidak boleh disinggung. Julius yang memandang Aron Xiao dengan penuh kebencian, matanya menunjukkan ejekan. Keluarga Qin seperti seekor induk ayam yang melindungi anaknya terhadap Aron Xiao. Seorang pria sejati bagaimana mungkin hidup di bawah perlindungan orang lain. Julius yang pergi dengan marah, karena hari ini Aron Xiao hanya seorang peserta ujian negara dan tidak memiliki peluang masuk 3 besar, ia tidak akan mengganggu orang yang lemah ini. Jelas, Negam Wei belum memberitahu Julius yang bahwa Aron Xiao telah membunuh Ganis Su dan seorang gangster dari dunia gelap. Ketika Aron Xiao muncul di depan pintu istana, seseorang memberitahu Nyonya Su. Nyonya Su sangat terkejut, tetapi sudah terlambat untuk mengambil tindakan terhadap Aron Xiao. Bahkan Zero Yi pun tewas di tangan gangster itu, sedangkan Aron Xiao masih hidup. Kakak ipar, kamu masih hidup. Begitu Aron Xiao mendengar kata-kata Dalen Qin ini, dia pura-pura kaget, dan menggoda. Kenapa? Apakah kamu juga berpikir aku seharusnya mati? Tidak, tidak, tidak. Dalen Qin melambaikan tangannya, hanya saja, selama beberapa hari ini kamu menghilang tanpa kabar, Nyonya Besar Xiao sangat mengkhawatirkanmu, dan keluarga Qin juga tahu sedikit. Dengan kata lain, keluarga Qin tidak terlalu peduli saat Aron Xiao menghilang. Ini sesuai dengan gaya mereka yang acuh tak acuh. Aron Xiao tidak merasa kecewa sama sekali, bahkan dia bertanya dengan penasaran. Apakah kakakmu merasa senang ketika mendengar kabarku menghilang? Ekspresi Dalen Qin sedikit berubah, dia menjawab mungkin sedikit. Malam itu, ketika Hirakin diantar pulang oleh Aron Xiao, dia basah kuyup karena hujan, demam tinggi, dan pikirannya tidak jernih. Hanya ketika dia mendengar bahwa Aron Xiao menghilang, ada sedikit senyuman di wajahnya, tidak jelas apakah dia senang atau tidak. Ketika mendengar bahwa Hirakin pernah sakit parah, ada senyuman yang tidak semestinya di wajah Aron Xiao. Tapi, Dalen Qin segera menyanjungnya. Kakak ipar, aku dan Kaan Qin sangat khawatir selama beberapa hari ini. Lihat saja, mataku bengkak karena menangis. Aku sama sekali tidak khawatir. Kaan Qin membantah, dan menggelengkan kepala dengan angkuh. Omong kosong, kamu juga menangis. Dalen Qin menyodok kepalanya. Keluarga Qin dengan tidak mudahnya memiliki seorang menantu berbakat seperti Aron Xiao, dan meskipun orang lain tidak menghargainya, kedua adik ini sangat mengaguminya. Mana ada? Kaan Qin mendengus dingin dengan cemas, ia tidak melihat Aron Xiao sama sekali, tapi pipinya tiba-tiba memerah. Dalen Qin bangga. Hari ini, keluarga Qin adalah yang terhebat. Aku dan Kaan Qin tidak perlu masuk 3 besar, hanya menjadi peserta ujian negara sudah cukup, dan kakak ipar mendapatkan peringkat pertama ujian istana. Siapa yang bisa lebih hebat dari keluarga Qin? Sikap sombongnya ini sama persis seperti saat Aron Xiao pertama kali bertemu dengannya. Jika itu orang lain, pasti akan menasihati Dalen Qin untuk tetap rendah hati. Namun Aron Xiao malah mengangguk. Tentu saja, kita tentu saja yang terhebat. Orang lain mendengus dingin, sombong dan tak tahu malu. Bahkan belum melihat hasil ujian, tapi sudah merasa diri sendiri pasti akan menjadi peringkat pertama. Matahari musim gugur bersinar cerah di langit, angin bertiup sepoi-sepoi. Untuk seorang sarjana, berpartisipasi dalam ujian kekaisaran adalah kehormatan tertinggi. Di zaman kuno, orang menyebut peserta ujian negara sebagai ikan mas yang melompat ke gerbang naga. Saat nama mereka tercantum di papan kehormatan, mereka akan menjadi terkenal, mendapatkan jabatan tinggi dan gaji besar. Hari ini, seorang ikan mas modern seperti Aron Xiao akan melompati gerbang naga dinasti Naemu, dan Aron Xiao sangat berharap untuk mendapatkan hadiah uang dari kaisar. Kaisar tiba. Kasim Ma berteriak keras. Diikuti oleh sekelompok pelayan istana. Para pejabat serta Aron Xiao dan yang lainnya yang telah menunggu lama semua berlutut untuk memberikan hormat. Kaisar hari ini mengenakan pakaian mewah, yang pasti sangat mahal. Aron Xiao, yang memiliki kebiasaan menilai harga, memperkirakan nilai jubah naga kaisar dalam hatinya. Di antara kerumunan, kaisar segera melihat Aron Xiao yang penuh percaya diri. Aron Xiao masih hidup dan sehat, matanya bersinar terang. Pemuda ini lumayan. Setiap tahun selama ujian kekaisaran, prosesnya akan sama. Tahun ini, kaisar merasa sangat tertarik. Benar, di antara begitu banyak peserta, ternyata ada 3 orang yang merupakan orangnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, tidak pernah ada seorang pun peserta ujian negara yang merupakan orang kaisar. Aron Xiao dan saudara-saudara dari keluarga Qin tahun ini pasti akan menjadi aset bagi kaisar.
Puncak kegembiraan dalam upacara pemberian gelar adalah pengumuman tiga besar. Dinasti Naemu mengumumkan hasil ujian dengan cara yang dramatis, yaitu Kaisar secara langsung mengumumkan nama-nama peserta ujian negara, dimulai dari peringkat terakhir hingga peringkat pertama. Saat proses itu berlangsung, Dalen Qin dan Kaan Qin akhirnya mendengar nama mereka. Ternyata benar. Mereka berhasil menjadi peserta ujian negara. Julius sangat gugup, mengapa nama Aron Xiao tidak terdengar dalam daftar peserta ujian negara? Apakah mungkin Aron Xiao tidak lulus? Juara ketiga, Julius Yang. Ketika Kaisar membaca nama ini, dia berhenti sejenak, ada sedikit ketidakpuasan yang tersembunyi dalam suaranya. Ezobi yang berada di bawah hampir saja berlutut. Bukankah sudah sepakat keponakannya Julius yang akan menjadi juara pertama? Juara kedua, Deki Liang. Deki Liang, seorang anak miskin dari Jiangnan, selama ini selalu rendah hati dan tidak mencolok, tak seorang pun memperhatikannya. Juara pertama. Kaisar dengan sangat murah hati meningkatkan nada suaranya. Para pejabat, baik sipil maupun militer, sudah memprediksi hasil ini, tetapi mereka masih ragu sampai saat-saat terakhir. Tiba-tiba, Kaisar memberikan daftar nama itu kepada seseorang di sampingnya, Instruktur Hufon, kamu bacakan saja. Instruktur Hufon gemetar saat menerima daftar itu, dia sangat bersemangat. Dia melihat nama di daftar tersebut, kemudian dengan suara serak yang kuat membaca. Pada tahun ke-41 dinasti Naemu, peringkat pertama ujian Istana Kota Amura adalah orang dari Kota Amura. Setelah kata Kota Amura diucapkan, para siswa dari tempat lain merasa putus asa. Mereka tahu bahwa mereka tidak ada harapan lagi. Pria berbakat dari Kota Amura. Aron Xiao. Peringkat pertama ujian istana. Ya, meskipun hasil ini sudah ditebak sejak awal, Aron Xiao masih sangat gembira. Dia bahkan lebih senang daripada saat membunuh Ganis Zhu. Yang paling membuatnya senang adalah, dia bisa membuat begitu banyak orang menjadi tidak senang. Itu membuatnya sangat gembira. Ternyata benar, orang pertama yang merasa tidak senang adalah Kepala Menteri, Ezobi Yang. Pejabat Yang. Pejabat Yang. Pada saat ini, ada teriakan keras di dalam istana, Ezobi yang pingsan. Bagaimanapun, Aron Xiao lagi-lagi menjadi juara pertama, dan Negam Wei pasti akan sangat marah. Julius yang menggenggam tinjunya dengan erat. Bagaimana mungkin? Posisi peringkat pertama jelas miliknya. Negam Wei telah menentukan bahwa Julius yang akan menjadi juara pertama. Sekarang, dia hanya mendapatkan peringkat ketiga. Apakah karena keluarga Qin menang dalam pertempuran sehingga gelar juara pertama diberikan kepada Aron Xiao? Selama ini, keberhasilan militer menuai imbalan berupa kemuliaan dan kekayaan. Jika ini benar-benar karena alasan tersebut, maka gelar juara pertama Aron Xiao tidak didasarkan pada prestasi yang sesungguhnya, melainkan semata-mata karena dukungan dari keluarga Qin. Beri peringkat pertama ujian istana pakaian resmi. Kaisar mengayunkan tangannya. Pakaian resmi peringkat pertama ujian istana terdiri dari dua bagian. Mahkota dua balok dan pakaian dengan jubah merah maron, kerah bulat, baju sutra putih, tali sutra yang menggantung hingga lutut, satu tongkat identitas, topi berlapiskan kain tipis, sabuk perak bersinar, sepasang hiasan jade, sepasang sepatu, dan sepasang kaos kaki wol. Aron Xiao akan mengenakan pakaian bersinar ini dan berjalan di sepanjang jalan, menghadiri pesta, menerima pujian dari rakyat, dan penghormatan dari para pejabat sipil dan militer. Mengagumkan. Sungguh mengagumkan. Selain Aron Xiao, setiap orang memiliki pakaian mereka masing-masing. Aron Xiao menerima pakaian resmi itu dari tangan instruktur Hufon sendiri. Dia bisa merasakan bahwa instruktur Hufon gemetar ketika memberikan pakaian itu. Pustaka King Yuan akan segera dibuka. Aron Xiao juga sangat bersemangat. Setelah menjadi juara pertama, dia pasti akan menjadi guru di Pustaka King Yuan. Lihat bagaimana dia mendidik para generasi keluarga bangsawan nanti. Rakyat biasa tidak akan dikenakan biaya, sedangkan orang-orang ini harus membayar, dan harus membayar mahal. Tabel perkalian 9, dia akan menjualnya dengan harga 10.000 tael. Ahahaha. Mencapai puncak kejayaan hidup. Dalen Qin dan Kaan Qin sangat bersemangat, keluarga Qin benar-benar memiliki juara pertama. Dulu, kakak mereka, Malek Qin, hanya seorang peserta ujian negara. Peringkat pertama ujian istana, Aron Xiao adalah yang pertama dari keluarga Qin. Kakak ipar ini benar-benar sangat berbakat, tak ada yang bisa menandinginya. Kehadiran Aron Xiao dalam daftar juara membuat para bangsawan kota Amura tercengang. Banyak yang berencana untuk menikahkan putri mereka dengan juara pertama, tetapi ternyata orang itu adalah Aron Xiao. Aron Xiao telah menikahi nona muda keluarga Qin, jadi, putri-putri bangsawan ini tidak bisa menjadi selir Aron Xiao. Sungguh disayangkan, mereka terpaksa memilih orang lain. Meskipun yang lainnya juga berbakat, seberapa berbakat pun mereka, bagaimana bisa mereka bersaing dengan juara pertama?
Para bangsawan mengatakan bahwa Aron Xiao beruntung, memanfaatkan kemenangan militer keluarga Qin untuk menjadi juara pertama tahun ini. Mereka meremehkan kemampuan sejati Aron Xiao, percaya bahwa ini adalah kekuatan keluarga Qin yang bergengsi yang telah membuatnya menjadi juara pertama, bukan prestasi pribadinya. Pada akhirnya, mereka menganggap Aron Xiao hanya sebagai juara pertama yang tidak sesuai dengan gelarnya. Mereka lebih mempercayai juara kedua dan ketiga. Orang luar mungkin akan mengatakan Aron Xiao bergantung dengan keluarga Qin, tetapi orang dalam tahu bahwa keluarga Qin sama sekali tidak mendukung Aron Xiao. Hira Qin, yang baru sembuh dari penyakitnya, hampir saja tersedak teh. Dia berkata dengan terkejut. Dia menjadi juara pertama. Iya, kabarnya sudah menyebar. Nona, sekarang Anda adalah istri dari peringkat pertama ujian istana. Ola sangat senang. Sekarang suami Nona mereka telah mendapat reputasi yang baik, semua orang menganggapnya sebagai bintang kecerdasan yang turun ke dunia dan juga seorang penyair yang berpengalaman. Memangnya kenapa kalau dia adalah peringkat pertama ujian istana? Dia sama sekali tidak pantas untuk putriku. Pada saat ini, Nyonya Susi masuk dengan marah. Selama beberapa hari ini, dia telah mendengar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aron Xiao, dia benar-benar merasa sangat jengkel dan marah. Keluarga Qin tidak bisa menolerir orang seperti Aron Xiao. Bu! Hira Qin, yang masih dalam keadaan lemah, dengan mata yang masih buram, segera mengenalinya, dan ketika dia melihat Susi, dia langsung masuk ke pelukan ibunya. Bu! Ibu akhirnya kembali. Susi, istri M1 Qin, menantu keluarga jenderal, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dia adalah putri angkat kaisar sebelumnya dan kakak angkat kaisar saat ini. Dia diberi nama Putri Susi dan setelah menikah dengan M1 Qin, dia menjadi Nyonya Susi. Jika berbicara tentang kedudukan, semua orang harus tunduk dan memanggilnya Tuan Putri. Kepribadian sombong dan keras kepala Hira Qin tentu saja berkaitan dengan kedudukan ibunya yang tinggi. Susi tidak tinggal di kediaman Tuan Putri, dia menurunkan kedudukan dan pindah ke kediaman keluarga Qin, dan bahkan mengikuti suaminya ke medan perang, mendapatkan pujian dari semua orang. M1 Qin dan Susi saling mencintai satu sama lain, M1 Qin bahkan tidak pernah memiliki selir, memiliki 4 anak, termasuk Malek Qin, yang semuanya sangat berbakat. Bagi Susi, selain anak-anak kaisar, anak-anaknya adalah yang paling mulia dan berharga. Aron Xiao hanya seorang peringkat pertama ujian istana, itu bukan apa-apa. Hira Qin memeluk ibunya sambil menangis, ibunya sudah kembali, Aron Xiao pasti tidak akan berani mengganggunya lagi. Berani menceraikannya. Jangan pernah berharap. Pada saat ini, Aron Xiao telah mengenakan pakaian peringkat pertama ujian istana dan membawa dekret kaisar, menunggangi kuda merah, dan memimpin para peserta ujian negara untuk berkeliling di jalan. Aron Xiao sudah menebak akan mendapatkan peringkat pertama ujian istana. Dulu, dari buku dia hanya tahu betapa membanggakannya mendapatkan peringkat pertama ujian istana, tapi tak disangka akan begitu membanggakan. Selama perjalanan, orang-orang bersorak dan berseru, dengan bendera dan lampu meriah dipajang di jalan-jalan, petasan dihidupkan, menjadikan kota penuh warna. Tuan Aron! Tuan Aron! Tuan Aron! Aron Xiao meraih peringkat pertama dalam 3 ujian berturut-turut, sekali lagi membuat julukannya sebagai bintang kecerdasan semakin kokoh. Sebelumnya, Aron Xiao telah gagal 3 tahun berturut-turut dalam ujian, dan sekarang tiba-tiba menjadi peringkat pertama ujian istana. Bukankah ini seperti dewa turun ke bumi? Masyarakat sangat antusias, mereka menyerukan nama Aron Xiao sambil mengayunkan bunga kol dan daun bawang besar di tangan mereka, seperti penggemar yang melihat idolanya. Dari ujian desa, ujian negara, hingga ujian istana, Aron Xiao, yang sebelumnya tidak terkenal, memerlukan hampir 3 bulan untuk naik daun dari seorang calon sarjana menjadi peringkat pertama ujian istana. Semua orang datang untuk memberinya selamat. Aron Xiao yang berkuda merasakan udara segar di tempat tinggi untuk pertama kali dalam hidupnya, ternyata itu sangat segar, ia sangat menikmatinya. Keluarga Qin kembali dengan kemenangan besar, ditambah dengan pengumuman hasil ujian istana, dinasti Naemu belum pernah semeriah ini. Di seluruh kota, nama kediaman keluarga Qin semakin terkenal. Nama menantu kediaman keluarga Qin semakin dikenal oleh semua orang. Banyak rakyat berpikir bahwa Aron Xiao memperoleh peringkat pertama ujian istana berkat kemampuannya sendiri. Namun, golongan elit menunjukkan sikap yang berbeda, mereka sangat meremehkannya. Mereka mengklaim bahwa ini semua berkat keluarga Qin, sejak dulu peringkat pertama ujian istana sering kali diperoleh oleh keturunan golongan elit. Mereka berpendapat bahwa jika bukan karena Aron Xiao adalah menantu keluarga Qin, apakah dia akan bisa meraih peringkat pertama ujian istana? Rakyat biasa sangat mengagumi bakat Aron Xiao. Namun para elit meremehkan anak miskin yang berhasil mendapatkan gelar ini dengan mengandalkan keluarga istrinya. Suara pujian dan ejekan bercampur, topik pembicaraan ini sangat ramai dibicarakan di seluruh kota Amura,
hanya satu tempat yang sangat tenang. Kediaman baru keluarga Xiao. Ibu Xiao dan yang lainnya sudah berdiri di depan kediaman yang baru mereka beli. Kediaman ini sangat besar, begitu besar sehingga terasa sangat sepi. Kediaman ini juga sangat elegan, dengan taman yang dipenuhi pemandangan alam, dan terdapat teras panjang dengan atap tinggi. Ilona Xiao sangat tergugah dan berlari-lari dengan anjing kecilnya. Ini adalah rumah kita. Ibu Xiao sulit untuk percaya, dia berdiri di depan kediaman itu tidak berani masuk. Yindro Yi mengangguk dan tersenyum lembut. Paman buyut. Ya, ini dibeli sesuai dengan permintaan Aron. Sesuai dengan permintaan Aron Xiao, dia ingin membeli kediaman yang lebih besar dari kediaman keluarga Qin, yang sebenarnya tidak ada di kota Amura. Bahkan jika ada, pasti tidak akan dijual. Rumah ini adalah rumah leluhur keluarga Yi yang sudah lama tidak digunakan. Yindro Yi mengubah kepemilikan dalam surat tanah, dan rumah ini sekarang menjadi milik Aron Xiao. Ini pasti akan menimbulkan kehebohan besar, kediaman Aron Xiao sekarang jauh lebih besar daripada kediaman banyak pejabat tinggi. Ibu Xiao mengambil surat tanah, tapi nama yang tercantum di atasnya bukan Aron Xiao, melainkan nama Ibu Xiao. Ini. Kenapa namaku yang tercantum di sini? Ibu Xiao terkejut, dalam keluarga, wanita selalu mengikuti suami, dan setelah suami meninggal, mereka mengikuti putra. Semua yang ada di rumah adalah milik pria. Tidak mungkin ada surat tanah yang mencantumkan nama seorang wanita. Aron sangat berbakti, tolong Anda terima. Ini adalah permintaan Aron Xiao, dan Yindro Yi awalnya juga terkejut. Selain berbakti, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Ibu Xiao menggenggam surat tanah itu, air matanya mengalir. Dia melihat tulisan, kediaman keluarga Xiao, di atas pintu, dan merasa sangat senang hingga memeluk Ilona Xiao sambil menangis terseduh-seduh. Kediaman keluarga Xiao, akhirnya kembali. Akhirnya kembali. Anak yang baik, dia benar-benar anak yang baik. Semua orang pernah mendengar tentang kesulitan yang dialami oleh keluarga Xiao. Mendengar Ibu Xiao menangis bahagia, mata semua orang juga ikutan memerah. Ada banyak pahlawan dari keluarga Xiao, namun kemudian mereka merosot, untungnya ada Aron Xiao yang berhasil membalikkan keadaan, mengembalikan kejayaan keluarga Xiao. Yindro Yi mendesah, kakeknya dan kakek Aron Xiao juga memiliki hubungan yang sangat baik, mereka pasti akan merasa sangat bahagia di surga. Nyonya Xiao, kami telah menyiapkan pelayan pria dan wanita di kediaman yang siap melayani kalian, kata Yindro Yi, sambil bertepuk tangan. Ella, Effie, ayo beri hormat kepada Nyonya Xiao dan Nona Muda Xiao. Dua wanita cantik dan anggun maju, lalu memberi hormat kepada Nyonya dan Nona Muda. Ella dan Effie adalah pelayan yang dididik oleh keluarga Yi, mereka bekerja dengan cepat dan tegas, memiliki karakter yang jujur dan berintegritas, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik. Keluarga Xiao baru saja pindah ke kediaman baru, tugas-tugas rumah tangga akan sangat banyak, karena tidak ada kepala pelayan, Ibu Xiao pasti akan kewalahan mengurus semuanya sendirian. Dengan adanya Ella dan Effie, mereka akan dapat membantu Ibu Xiao dalam mengelola pekerjaan rumah tangga kediaman keluarga Xiao dan pelayan-pelayan di sana dengan baik. Yindro Yi telah melaporkan hal ini kepada paman buyutnya. Ella dan Effie memiliki keterampilan yang cukup untuk bekerja di keluarga Xiao, dan permintaan utama Aron Xiao adalah mereka harus cantik. Terima kasih atas bantuan Tuan Yindro, Ibu Xiao mengusap air mata kebahagiaan dengan lengan bajunya. Ilona Xiao tersenyum ceria, terima kasih banyak, Tuan Yindro. Tidak perlu, aku melakukan ini dengan bayaran. Banyak sekali uang Kak Aron, sepertinya tidak akan pernah habis. Ilona Xiao adalah seorang pecinta uang, dia selalu menghitung berapa banyak uang yang dimiliki oleh kakaknya, dan tidak peduli bagaimana ia menghitung, uang kakaknya selalu terus mengalir seperti air sungai yang tidak pernah habis. Yindro Yi dan Ken Bai saling memandang dan tersenyum. Ilona Xiao tentu tidak tahu bahwa kakaknya memiliki kemampuan menghasilkan uang yang luar biasa. Setelah Aron selesai berjalan-jalan di kota, dia juga harus menghadiri pesta istana, mungkin tidak akan pulang dalam waktu dekat. Aku tidak akan mengganggu Ibu Xiao, aku pamit dulu. Sampai jumpa, Tuan Yindro. Ibu Xiao dan Ilona Xiao memberi hormat dan mengantarkan Yindro Yi pergi. Kalian sangat cantik. Ilona Xiao menggenggam tangan Ella dan Effie. Apakah kelak kalian yang melayani kakakku? Wajah Ella dan Effie memerah, Nona, ini. Jika ada kesempatan, itu mungkin saja dilakukan, karena pelayan adalah harta pribadi tuannya. Jangan sembarangan bicara, Ilona, Ibu Xiao langsung menggendong Ilona, kalian jangan memasukkan perkataannya ke dalam hati, dia masih kecil dan belum tahu batasan. Nyonya tidak perlu sungkan, kami tidak berani menyalahkan Nona. Ibu Xiao memang seperti yang dirumorkan, adalah sosok yang lembut dan baik, bahkan terhadap pelayan pun begitu sungkan. Dia adalah teman Ilona, namanya Mary, adik perempuan dari Ken Bai. Mereka selalu bersama, mohon kelak kalian memberi perhatian lebih.
Nyonya Xiao secara khusus menunjuk seorang gadis kecil di sebelahnya. Ketika Ella melihatnya, dia terkejut. Gadis kecil ini seumuran dengan Ilona Xiao. Ilona Xiao terlihat polos dan seperti anak-anak, sedangkan Mary memiliki pesona alami yang luar biasa meskipun masih kecil. Tidak diragukan lagi, dia adalah wanita cantik yang jarang ditemui. Ella tersenyum tipis, senang bertemu dengan Nona Mary. Mendengar apa yang dikatakan Nyonya Xiao, Ella dan Evie yang cerdas segera menyadari bahwa perlakuan terhadap Mary dan Ilona Xiao hampir sama, jadi mereka juga memperlakukannya sama seperti Ilona Xiao. Ya, senang bertemu kalian. Mary agak pemalu, berdiri di belakang Ken Bai, dan hanya menjawab dengan lembut. Bersambung.